Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya ya. Konten kreator yang asal-asalan ini. Nah, kayak kalau di gunung ini teman-teman bersandar. Gimana kabar kalian teman-teman tentang dunia perburungan yang semakin mosak-masik ini ya. Banyak sekali ya pemain burung, konten kreator yang saling lari-larian. Lari-larian karena mumet. Aku sendiri janjiannya mumet, teman-teman. Mumet bukan apa ya, mumet karena pertanyaannya itu loh. Sebenarnya tuh mumet. Harus menjawab satu tuh mumet sebenarnya. Karena gini, ya namanya iya ya. Kalau orang nggak tahu, ya kan, tetap akan bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini perawatnya. Kalau nggak punya prinsip, tetap gacuan itu nggak akan bagus. Karena apa? Dia nggak yakin dengan rawatannya sendiri. Seperti itu. Contoh, ya kembali lagi, ngikut sini, ngikut sana, ngikut situ, ujung-ujungnya pusing, burungnya jalan. Aku tuh nggak pernah memaksakan teman-teman untuk mengikuti saran-saranku ya. Kalaupun ada trouble dengan mengikuti saranku itu kok burungmu jadi trouble, itu pun sudah tak kasih masukan teman-teman, tak kasih masukan, tak kasih arahan. Itu ada di konten, itu ada ya caranya nge-refresh itu gimana ya, nge-refresh itu dalam artian kembali ke nol, bukan dimulai dari nol ya, tapi kembali ke nol teman-teman. Nah, sampai jenjang istilahnya main vitamin, main injek. Mungkin kalau untuk injek sih belum full ya, baru beberapa vitamin tok yang tak sarankan. Seperti itu pun untuk teman-teman yang memang orang baru, saya saran sih jangan mengikuti. Karena apa? Kalau ada apa-apa ya, karena injek ini sesuatu yang beresiko tinggi. Main injek itu yang pertama, yang paling resiko tertinggi. Yang kedua itu main vitamin tetesan, itu resiko kedua. Yang ketiga itu main pressing itu dalam artian jemur kenceng, umbar, digusah sana sini ya, mandi malam itu udah pressing. Kita press ya, bukan kita mengikuti burung, tapi burung harus mengikuti kita. Kalau kalian ngikutin burung, nah gendeng sampean. Gendeng asli. Kenapa saya bilang gendeng ya? Yang pertama itu wis sudah tidak manusiawi teman-teman. Mau sampai jadi hantu blau itu nggak bakalan jadi, burung nggak akan jadi. Kenapa? Kembali lagi teman-teman, kalau kalian mengikuti burung ya, burungmu ya seenaknya, maksudnya itu seenaknya saja. Dia tuh tahunya tuh makan, mandi sesuka hatinya, berjemur sesuka hatinya, dan berkicau sesuka hatinya. Nah, request kan dari perawat, aku pengen kamu itu bunyi di gantangan, pengen bongkar materi, neken, hiper, gayamu tuh harus bagus. Nah, kamu kok ngikut burung? Yang gayanya bagus, yang gacor itu bukan burungnya, percaya, pasti pemiliknya. Jokinya di bawah, bisa dilihat ya, udah banyak buktinya di lapangan. Kalau yang gacor di lapangan wis pasti itu rawatannya jogging ikutin burung. Jadi yang gacor itu joggingnya. Bentar-bentar Ita itu kenarian, itu cililin, itu wis sembuh hantu blau. Seperti itu, wis pasti. Tapi dari situ saya sebagai penonton ya, itu kadang suka ketawa sendiri, merasa terhibur ya, seneng gitu lihat hiruk pikuk gantang itu, seneng. Jadi nggak cuma burung yang gacor di gantangan,
Kadang burungnya nggak bunyi, cuman kriwik-kriwik aja wis joki itu wis teriak-teriak. Ya kembali lagi itu tidak menutupi mensupport jagoan ya, tetap semangat ya. Yang pertama mensupport gacuan, yang kedua memberitahu juri, odengan ini loh, odengan ini loh. Semakin gacor semakin lihat juri. Walaupun kalau terlalu gacor, ketika kamu nggak kenal diturunkan burung. Nah, kalau udah kenal cuma lirik oh iya. Amplop aman. Guyon teman-teman, guyon ya. Jangan diambil pusing ataupun diambil serius, karena semua yang saya katakan tadi itu tidak luput dari fakta di lapangan. Oke, kita bahas apa ini teman-teman? Bahas burung yang nggak mau bongkar materi ya. Itu gimana caranya? Kalau saranku sudah kalian terapkan teman-teman, burungmu masih belum mau bongkar materi. Ya, belum mau bongkar materi, wis pasti burungmu itu satu kemungkinannya. Ya, burung tidak pernah dimasterin sewaktu mabung. Yang kedua, ketika mabung burung itu bisa dikatakan kekurangan nutrisi lah, entah itu jangkrik, entah itu vitamin lah tuh. Yang ketiga, rawatanmu sering berubah-ubah. Itu pasti. Kalau sebodoh-bodohnya burung itu pasti bermateri. Cuman untuk mengeluarkan materi di lapangnya yang kadang kalian salah caranya itu gimana. Kalau di rumah ya biasa nih di waktu maghrib untuk cucak hijau wis ngerol wis burung hantu pun dikeluarkan ya, ayam bertelur pun dikeluarkan, wis petok-petok wis sembuh kanak-kanak. Tapi di tiang besi cuma kikuk kalau nggak kikuk dua duit. Yang salah itu di mana? Teman-teman bisa cek untuk cucak hijau khususnya ya, rawatan dengan settingan lapangan itu biasanya tidak sinkron. Contoh, rawatanmu mandi jemur, jangkrikmu itu 33 atau 34 itu stabilnya ya. Settingan lapanganmu itu pakai UH dan kroto. UH tidak lebih dari 3 ekor sekali pemberian dan krotonya tidak lebih dari 3 ekor. Dan pemberiannya pun pakai timing, nggak bisa langsung bruk 3. Begitu datang kasih kroto dulu, mungkin 1 menit 2 menit perhatikan kasih lagi, seperti itu teman-teman. Nggak bisa langsung bruk, itu nggak bisa. Untuk timing waktu silahkan teman-teman tonton di rawatan mandi jemur untuk yang saya katakan tadi. Yang paling mudah rawatan pekerja, jangkrik full, PR kamu hanya untuk memandikan pagi sore, itu lebih bagus. Ya, biasanya burung itu nggak mau mandi sore om. Kenapa? Nah, kalau nggak mau mandi sore itu diajarin. Namanya burung itu diajarin teman-teman. Diajarin mandinya, waktu mandimu itu jam sekian, waktu ngasih jangkrikmu itu jam sekian. Dari situlah adanya yang disebut rawatan kontinu. Kontinu itu harus tepat waktu. Jam 9 ya jam 9 terus. Untuk pagi hari, sore hari itu 4:30 ya 4:30 terus. Atau jam 5 ya. Itu yang rutin. Untuk burung rawatan mandi jemur tidak disarankan memberikan jangkrik di waktu maghrib. Pengaruh kah om? Kok nggak disarankan? Pengaruh. Coba aja nggak percaya. Kalau kamu ngasih jangkriknya di waktu maghrib, rutin waktu maghrib ya, intinya apalagi udah gelap ya, itu yang pertama burung ini biasanya suka angot-angotan teman-teman, seperti itu. Entah itu yang kendalanya gacornya di rumah, di lapangan nggak mau jalan, terus burung ini kayak apa ya,
nyisir. Biasanya tuh dia memberikan extra fooding tuh di waktu maghrib. Seperti itu untuk cucak hijau. Nah, untuk murai batu sendiri, murai batu itu kenapa saya update terbarunya itu mandi malam? Kan ada yang mengatakan rutin mandi, mungkin ya saya pernah dengar. Tapi saya coba praktekin karena saya memang tidak percaya mitos rawatan burung. Ada yang mengatakan setiap hari mandi burung jadi hilang vektor. Hilang vektor ya. Kalau saya pribadi tidak akan percaya sebelum saya mencobanya. Makanya saya coba. Murai batu itu saya mandikan tiap hari teman-teman. Kapan waktunya? Saya mandikan setiap malam. Yang pertama, coba setiap malam. Oh, jadinya begini. Saya mandikan pagi dan sore. Pagi itu di bawah jam 9, sorenya itu di habis asar. Itu juga sama, nggak hilang vektornya, tetap naruh. Cuman teman-teman, dari tips dari mandi malam itu hasilnya gimana, mandi pagi sore itu hasilnya gimana, terus rawatan mandi pagi tok itu bagaimana, rawatan mandi seminggu 2 kali 3 kali itu bagaimana. Intinya seperti ini teman-teman. Karena kenapa kok aku nyaranin rutin mandi itu, kenapa? Untuk burung yang bukan burung mabung ya. Kenapa? Satu, saya melihat cuaca Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa ya, itu nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Itu yang pertama. Gimana caranya burung ini akan bandel bertahan di berbagai berbagai cuaca lah. Ketika musim panas, musim hujan, hujan tiba-tiba, panas tiba-tiba, dia itu akan bandel itu gimana? Seperti itu. Saya rawatan pertama mandi jemur. Ya, rawatan pertama loh, garis bawahi pertama. Nanti setelah mabung barulah beralih. Ya kan? Baru beralih teman-teman. Setelah mabung baru beralih rawatan. Tapi untuk rawatan mabung tetap baik ya, tidak ada yang dirubah. Rawatan mabung itu kan udah ada. Untuk rawatan pasca mabungnya, burung pasca mabung yang dijemur dan nggak dijemur enakan mana? Kalau untuk saya pribadi, saya enakan nggak dijemur. Nggak dijemur itu dalam artian gini teman-teman, bukan nggak dijemur sama sekali, itu bukan. Saya menjemur burung murai batu itu ada ciri-cirinya. Ketika bulunya itu mekrok atau mengembang, itu tak jemur. Ya, mekrok atau mengembang itu tak jemur. Pasti kebanyakan ya, itu burung langsung menikmati, merenggangkan sayap, kadang tiduran di bawah. Tak perhatikan. Oh iya begini. Terus ketika burung murai badannya enak, singset, tak jemur, dia meloncat sana loncat sini, pencalitan sana sini, cetak-cetak sana sini. Alhasil dia itu stres, kelelahan, mangap itu bukan karena panas, karena capek, loncat sana loncat sini. Dari situ saya makanya menghilangkan umbaran. Itu tak tes seperti itu. Oh berarti ini burung nggak mau dijemur. Nah bukan kita ngikutin burung ya teman-teman, tapi saya melihat ini enakan mana, rawatan jemur dan tidak jemur, ataupun non jemur untuk murai batu, ataupun jemur seperlunya. Ternyata enak jemur seperlunya teman-teman. Setelah dia badannya enak, singset, besoknya lagi udah nggak saya jemur, udah rawatan mandi lagi seperti biasa. Nah materinya, burung kok nggak susah untuk bongkar materi, itu tadi. Terkadang itu teman-teman nggak sinkron dengan rawatan dan settingan, itu tidak sinkron. Seperti itu. Makanya banyakan burung ngukluk, banyakan burung
mudah on di bawah, di atas ngempos, bahkan di atas melongo-melongo. Seperti itu. Saya praktekkan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Flashback ke konten saya awal, teman-teman. Dulu saya itu sering diomong, kamu itu ngelatih burung apa emang dasarnya bodoh, kayak gitu, sampai dibilang begitu. Demi ingin tahu hasilnya itu seperti apa. Saya tuh tidak pernah mendengarkan orang yang istilahnya ngomentari tapi tidak memberi masukan, hanya berkomentar, bahkan komentarnya negatif. Saya nggak pernah dengerin. Uang saya, burung-burung saya, kamu ngasih masukan enggak, cuman istilahnya ngecek ya. Untuk apa saya dengerin? Kalau saya kan rawat begini ada tujuannya. Tujuannya itu bukan burung koncer. Pengen tahu sampai mana ini burung tak rawat kayak gini, hasilnya tuh seperti ini. Ganti rawatan hasilnya seperti ini, sampailah ketemu yaitu rawatan mandi jemur dengan extra fooding berapa standarnya versi saya ini ya, standar saya itu berapa, settingan lapangan itu berapa. Karena gini teman-teman, kita itu harus bisa kolaborasi. Dulu itu yang ngerawat harian burung, saya pernah nyoba juga. Itu bukan saya pribadi, yang nyetel di lapangan saya, seperti itu. Dan perawat dengan set yang bawa ke lapang itu harus sinkron. Nggak sinkron nggak bakalan. Contoh, saya pernah ngetes juga. Ini burung dengan rawatan mandi jemur hariannya 33, 34 ya. Di setting lapangan dengan ulat Hongkong 2, krotonya itu 3 butir ya dulu. Enak teman-teman, neken. Ketika itu sempat dibawa setiap hari. Ketika burung digantang lagi, setiap hari kan gantang, tak gantangin lagi kok isiannya rubah. Dengan settingan sama, saya langsung nanya, ini hariannya ada yang rubah? Iya, betul ada yang rubah. Apanya? Untuk rawatan tetap hanya extra fooding. Extra foodingnya ditambahin. Kok bisa tahu Om Rio? Tahu, karena isiannya biasanya dia bukan ini kok keluarnya ini. Oh, seperti itu. Berarti kenapa saya sampai mengatakan settingan rendah itu untuk cucak hijau biasanya burung bawain isian itu isian yang neken itu dalam artian kayak gereja tarung kan rapat neken kan. Nah terus dikasih 34 atau 44 waktu itu ya, aku lupa. Itu ciblekan, perenjaan ciblekan. Ditambahin lagi. Nggak jalan, dia ngukluk. Makanya dari situ saya tuh ya kayak tahu, oh ini burung ada yang dirubah. Makanya sampai saya mengatakan, kenapa saya bisa mengatakan, kenapa burung di lapangan ngukluk, kenapa burung isiannya ini, kenapa jedanya nggak rapat, itu yaitu tadi teman-teman, rawatan harianmu itu kalau kamu istilahnya rawatan harianmu begini, yang perlu dirubah settingan lapangan. Kalau kekeh aku pengen settingan lapangan begini, rawatan harianmu yang dirubah. Dan penempatannya juga sama. Burung rawatan pekerja ditempatkan di tempat yang daerahnya panas ataupun siang hari penempatannya itu panas, dia nggak akan jalan. Ya pernah saya praktekkan. Burung rawatan mandi jemur ditempatkan di tempat adem, dia nggak mau jalan. Sama nggak mau jalan. Pernah jalan sekali itu enak banget. Kedua, ketiga blembeng ngembang bulunya, gembung melet. Makanya saya dengan pertanyaan teman-teman ini, kenapa saya bisa nyarankan Om begini kan, Om penempatannya kadang nggak cocok, Om jangkreknya kurangin, Om extra fooding di lapangannya settingannya dirubah, atau Om bawa semprotan
Seperti itu. Istilahnya kalau main burung ya bukannya sombong teman-teman. Saya ini berani terlihat bodoh cuman ingin tahu hasilnya. Dari hasil itu saya rangkum menjadi sebuah konten seperti ini, saya sharing ke teman-teman. Silahkan kalau mau nerapin, kalau enggak jadi masalah. Toh hasilnya itu buat kalian pribadi. Seperti itu, kayak prestasi, kayak dapat apa, ya kan? Buat kalian pribadi teman-teman. Seperti itu. Dan suatu saat teman-teman nih istilahnya pengen burung bagus, ya kan? Gak harus beli, bisa istilahnya ngerawat sendiri, menjadikan burung menjadi bagus. Seperti itu teman-teman. Makanya ada nggak sih yang mau ngasih saran segali-gali sedetail ini gitu loh, yang mau ngulang-ngulang konten. Saya ini termasuk ngulang karena apa ya, pertanyaan itu terus, tapi sembari tetap update. Dari yang rawatan mandi jemur dulu, rame-rame rawatan pekerja, jebret tak keluarkan rawatan pekerja enakan mana, ya kan, yang versi ablak standby cepuk, ya kan, dengan yang versi dirawat itu enakan mana. Tetap teman-teman nggak bisa nggak bisa memungkiri hasil. Burung yang dirawat dengan sesuai ataupun pas, cocok, hasilnya akan lebih bagus dengan burung yang dicantelin, disediakan prasmanan, itu tetap hasilnya kurang. Seperti itu ya, jelas. Jadi nggak ada istilahnya kalian harus ikut ini loh kontenku bener enggak, ini loh masukanku itu bener enggak. Seperti itu. Dari yang istilahnya banyak orang ngejek, sekarang udah mulai burungnya prestasi-prestasi yang bisa, yang dulunya hanya sebagai istilahnya bahan bulian, sekarang bisa jadi bahan sanjungan, itu ya ada. Seperti itu. Itulah dari apa yang saya sharingkan, pakai ini pakai itu, insya Allah aman semua teman-teman. Seperti itu. Maka terus kenapa Om Rio kalau saya bertanya itu kok Om Rio balik nanya, selalu meminta video ataupun foto? Gak ada orang berobat itu gak diperiksa teman-teman, harus dicek. Kamu umpamanya meriang ke klinik ya, pasti ditanyain keluhannya apa, ya kan. Fisikmu kan ada nampak di depan dokternya, gerges apa pakai jaket, oh ini kedinginan, oh ini pakai ini, kan seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Oke, sementara gitu dulu masukan dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Untuk burung yang intinya mau bongkar materi, coba dicek rawatan dengan settingan, biasanya nggak cocok. Seperti itu. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.